Oke masih kita lanjut lagi ya untuk perakitan motor Mio-Soul GT yang kemarin sudah kita bongkar ya. Nah ini alat-alatnya sudah dibersihkan dan sudah disekir juga ya untuk payung klepnya, dan seal klepnya sudah diganti. Ini seal klep yang lama. Oke, tadi untuk proses pembersihan dan penyekiran tidak diambil gambar ya, terlalu ribet ya, terlalu panjang nanti durasi videonya ya, bosen sampai nontonnya ya, paling di skip nontonnya ya. Nah ini udah dibersihin semua ya. Oke, ini untuk filter udara kita pakai yang asli ya, yang asli, piston asli ya, blok juga yang asli ini ya. Oke. Nah, untuk teman-teman pertama kali yang harus dirakit yaitu di bagian deksel untuk pemasangan seal klep dan payung klep. Tentunya perakitan bagian deksel ini harus bagian payung klepnya disekir terlebih dahulu ya, dan di bagian lubang-lubang in dan X ini harus dibersihkan ya, harus dikorek-korek, apa lek ngarannya ya, diurek-urek ya, diurek-urek biar bersih, kerak-keraknya biar rontok semua ya untuk teman-teman. Nah ini hasilnya. Oke, nah kalau sudah seperti ini ya, untuk bagian noken as, kelahar noken as kita kasih pelumas ya. Habis itu kita rakit untuk bagian piano. Bagian piano kita cek terlebih dahulu mana yang bagian in, mana bagian X. Kalau memang nggak ada tanda-tanda yang bagian X atau in, berarti netral kanan kiri bisa dipasang ya. Nah ini netral, polos semua ya, dari bentuk pianonya ini netral semua ya, polos, dan terus nggak ada kode in dan X ya, biasanya itu ada I dan E biasanya ya kalau polosan. Nah ini polosan ini kosong, hanya kode saja, kode nomor saja ya lur. Oke, kita pasang. Pasangnya sangat mudah ya lor. Untuk pennya juga ini netral, nggak ada lubang ya, nggak ada lubang. Biasanya ada lubang drat, ini netral ya, kosong. Untuk pemasangan pen piano diusahakan masuknya itu enggak terlalu seret ya. Kalau memang seret jangan dipaksa, biasanya ini miring. Nanti kalau dipaksa gerus ya, gerus, dan nantinya waktu kita mau bongkar lagi itu susah untuk melepasnya, walaupun di bagian sini ada lubang untuk mendorong pen pianonya ya. Oke, setelah itu kita pasang untuk penahan pen piano dan noken asnya, ini seperti ini ya. Ya untuk perakitan sama saja, nggak ada bedanya ya dengan motor-motor yang lain. Yang penting teman-teman kalau mau buka sendiri atau mau servis sendiri diusahakan kotoran olinya. Nah kemarin di video yang sudah diupload sudah lihat sendiri, kalau teman-teman yang sudah melihat ya, itu kotor banget, hitam tebel untuk lumpur olinya. Nah ini sudah bersih ya, sudah bersih semua.
diusahakan bersih, dibersihkan pakai bensin. Ini dibersihkan bagian lubang intake bagian in, dan X ini juga dibersihkan ya, kayak gitu. Oke, ini sudah kencang, aman. Untuk perakitan atau pemasangan bagian blok untuk seluruh motor injeksi, diusahakan throttle bodinya ini diservis ya, diservis sebersih mungkin ya. Kalau memang susah untuk membersihkannya, teman-teman harus gunakan cairan carbo cleaner ya, karena di bagian lubang-lubang yang kecil yang di dalam ini harus bersih ya. Nah, caranya untuk membersihkan kita pakai carbo cleaner, disemprotkan kayak gitu ya. Untuk merek terserah, aman. Untuk merek aman, merek apa saja, yang penting carbo cleaner. Terserah teman-teman mau beli yang mahal boleh, yang murah ya boleh. Bedanya apa ya? Nggak ada bedanya. Kalau disemprotkan bersih ya sudah ya, kayak gitu. Jadi nggak usah dipermasalahkan masalah carbo cleaner. Di bagian seal antara intake ini dan bagian yang throttle bodinya ini loh ya, di tengah-tengah ini tadi sambungan itu harus dipasang sealnya ya. Nggak usah dilem untuk teman-teman, nggak usah dilem, jangan sampai dilem bagian seal itu ya. Yang penting dipasang dengan rapi kayak gitu aja. Oke, ini udah selesai, aman. Habis itu kita rakit bagian bloknya terlebih dahulu. Kalau masalah blok yang asli, teman-teman nggak usah tanya harga lah ya, karena lain tempat itu lain harga ya untuk spare part motor itu. Jadi nggak sama ya untuk harga di Jawa sama yang di Palembang itu jauh berbeda. Oke, untuk pemasangan blok yang baru kita harus lakukan pengecekan bagian silindernya. Ini diusahakan mulus, nggak ada gompelan, nggak ada beretan ya. Dicek dengan teliti ya untuk teman-teman. Oke, kalau sudah seperti ini sudah kita cek bagus semua, lalu kita buka dulu pistonnya. Kenapa kita harus melakukan pengecekan secara detail? Karena untuk produksi pabrik itu kan, karena dia mencetak atau memproduksi terlalu banyak, biasanya ada kesalahan kecil ya, atau gores, atau kumpil, atau kurang pas, atau miring. Nah, ya teman-teman harus dicek dengan teliti. Oke, kalau sudah seperti ini kita cek pistonnya aman. Kalau sudah aman kita masukkan bagian silindernya tanpa dikasih ring. Oke, seret. Oke, aman ini ya, aman lor. Diperhatikan nanti untuk pemasangan piston untuk motor Musul GT semuanya lah ya, semuanya dari Honda, Yamaha itu ada titik topnya untuk bagian piston. Teman-teman jangan melihat dari titik cowaannya ini ya. Ini ada yang berbeda ya, ada yang berbeda, ada yang di atas itu yang kecil, di bawah besar. Yang dilihat itu apanya?
itu ada biasanya kalau Honda in ya. In itu di atas. Kalau Yamaha biasanya ada titik. Titik itu yang mengarah ke bawah, berarti yang harus dipasang yang titik mengarah ke bawah ini di bagian bawah seperti ini, jangan ke atas ya. Nah, terus ada juga yang model titik seperti ini. Nah, yang titik seperti ini itu di bagian bawah, jangan dibalik seperti ini ya, jangan dibalik seperti ini. Ini harus dibalik. Nah, kayak gini. Ini posisinya di bawah. Kenapa harus sesuai dengan titik topnya? Karena kalau ini sampai terbalik, itu biasanya efek yang nanti setelah kita pasang atau setelah dihidupkan untuk motornya, itu akan timbul suara ngeletek. Itu kebanyakannya seperti itu, kemeletek kayak piston kocak atau stang sehernya goyang. Nah, seperti itu ya. Itu untuk masalah ngasep atau ininya ndak. Kalau menurut saya ndak pengaruh ya, tetap ndak ngasep, cuman dia pengaruh di suara gitu ya. Oke, bagian piston aman. Untuk pemasangan kita lakukan kita pasang dulu untuk bagian otomatis tensioner atau otomatis rantai klepnya nih ya. Kita pasang dulu. Kita cari dulu untuk bautnya lor, mana ini bautnya. Oke, ini harus dikasih lem ya untuk paknya ya, harus dikasih lem supaya nggak rembes. Nah, ini untuk teman-teman ya, untuk pemasangan blok baru atau pembongkaran ya atau perakitan, diusahakan untuk pak dekselnya itu kalau mau ganti diusahakan yang asli ya untuk teman-teman. Karena untuk miusul GT ini dia pak blok dan pak dekselnya itu seng ya. Nah, jadi kalau kita beli baru yang imitasi bukan yang asli, itu biasanya yang bagian blok kertas ya. Nah, kalau kertas itu sangat rawan buntu di bagian pompa oli atau paknya mudah pecah. Nah, itu sangat merugikan nanti ya, merugikan untuk yang punya motor. Nah, di bagian sini ya untuk teman-teman yang sering pecah itu. Nah, kalau diganti pak yang kertas nih bagian sini, makanya yang bawaannya itu dia seng ya. Kalau memang nggak ada yang seng ya, terpaksa kita pakai pak yang lama, dengan catatan nanti waktu pemasangan harus dilem ya. Terus untuk pemasangan seluruh motor, perakitan pemasangan blok ya terserah pokoknya ya. Blok motor apa saja, Honda, Yamaha, Suzuki sama saja, diusahakan bagian knobnya ini harus dipasang. Di bagian knob blok dan knob deksel itu harus dipasang. Nah, untuk teman-teman terserah untuk namanya itu knob apa itulah ya, terserah ya. Yang penting bentuknya kayak gini. Nah, ini harus dipasang ya. Setiap pembongkaran itu ada, kalau motor yang bukan matic itu di bagian bak sebelah kanan dan sebelah kiri itu ada knobnya dua-dua ya. Terus di crankcase tengah itu ada dua juga. Itu fungsinya supaya center nggak miring ya. Nah, kalau miring ya tahu sendirilah teman-teman ya, nggak usah dijelasin. Kalau miring pasti nggak enak. Lain lagi kalau gaya miring, pasti enak. Ya wis, kita rakit dulu, kita pasang dulu untuk sepi pistonnya. Kita pasang dulu untuk sepi pistonnya sebelah saja ya teman-teman. Nah, sebelah saja kita pasang terlebih dahulu untuk sepi pistonnya. Untuk teman-teman, untuk pemasangan piston dan blok itu terserah ya. Enaknya kalian mau pasang langsung dipasang di sini atau dipasang di
stang sernya terlebih dahulu, baru bloknya dimasukkan, terserah ya. Itu caranya caranya sendiri-sendiri ya. Jadi nggak ada patokan. Enaknya kayak gitu, enaknya masangnya gimana kayak gitu ya. Monggo. Untuk pemasangan ring juga terserah untuk teman-teman yang belum tahu ya, bisa dilihat untuk video-video teman-teman yang senior itu bisa diikuti caranya untuk pemasangan ring piston. Karena di sini saya pemula ya, tidak berani untuk memberikan ya, apa lagi ngarani, cara yang benar itu kurang ini ya, kurang bagus. Kalau saya sih cuma tak silang-silang aja ya, simple ya, tak silang-silang saja. Oke, ini diperhatikan untuk ring bagian api dan minyak, diperhatikan T1 T2. Oke, T2 ini berarti ya. Ini ada top 1 dan top 2, ada tulisannya loh ini loh di sini ya. Ini diperhatikan. Nah, kalau saya tak pasang di sini ya, modelnya langsung tak pasang kayak gini modelnya. Jadi ada yang dipasang dulu di stang sernya, baru bloknya nyusul, ada. Kalau saya langsung tak pasang di bagian bloknya langsung. Jadi sekali naik mak delusup aman. Mak delusup itu bahasa apa lur? Delusup itu lur. Delusup mak jebuk menerusul ya, enak rasanya. Oke, bener nggak ki? Oke, balik lor, nggak tak delok meneh tope lor. Ini ke bawah ini, nah kayak gini loh. Untung saja. Oke, kalau sudah seperti ini kita pasang dulu untuk pak bloknya. Lur, langsung saja kita pasang dulu ya. Ini ada manusia berisik lur. Pak ya, kita lagi buat konten ini pada ribut semua nih lur. Bantu Yora ya lur. Nah, kalau teman-teman yang melihat video ini, nah ini selalu membantu ini lur ya, selalu membantu penghasilan. Wah, cuan ya, cuan utek mulu mam, panggah duit aja ya, karena duit ya butuh ya lur. Duit ini emang susah golekane lur. Nah nggak kerja, sing kerja wae cek susah, apane sing nggak kerja ya ki ya. Saya tak pasang spinnya sih, sik menang. Nah ini lur, nah ki posisi tope piston kan ke bawah nih ya, kayak gitu ya lur. Nah ya apa jempolmu kok gede men wi. Jempol sikil lagi lur kan. Saya delete, tak ngerakit iki sik.
ya. Oh ya, untuk knobnya ini jangan lupa ya, tadi sudah disebut-sebut. Nih kita pasang untuk karet tensionernya. Oke, ini kita pasang dulu ya. Paknya jangan lupa dipasang ya. Paknya jangan lupa dipasang dulu. Oke, untuk pengencangan baut dekselnya ya, untuk teman-teman yang pemula ini ya, ini harus nyilang ya, harus nyilang. Nah, ini ngencenginya harus hilang ya, seperti ini, harus sama. Ya. Seperti ini. Habis itu untuk pemasangan gear sentrik, ini untuk noken asnya ya. Untuk noken asnya ini dinetralkan terlebih dahulu. Seperti ini contohnya. Ya, bisa muter kanan kiri kanan kiri. Kok ya peteng men ya. Nah, kayak gini ya. Nah, ini udah netral. Tadi untuk top pistonnya sudah dipucuk. Lanjut kita pasang untuk gear sentriknya atau gear rantai klepnya. Oke lor. Nah, ini ada top ya, ini ada top. Nah, top ini dia lurus dengan ini top yang ini ya. Nah, pemasangannya prosesnya seperti ini. Nah, kita topkan seperti ini. Nah, kita lihat dulu untuk top magnetnya, karena biasanya dia geser-geser ya untuk teman-teman. Ini udah lurus untuk top gear sentrik dan bagian bloknya tadi yang garis tadi udah lurus ya. Tinggal kita lihat untuk top bagian magnet. Oke, ini kurang ke bawah ya. Kelebihan satu mata. Ini kita turunkan satu mata lagi. Caranya seperti ini. Kalau mau menurunkan, ini ya. Ini seperti ini. Seret. Nah, seperti ini. Oke, kita cek lagi. Oke, ini kalau sudah top, kita kencengin atau kita lepas untuk otomatisnya. Tadi kan kita kendorin ya, kita lepas, cetek. Nah, seperti ini. Kalau sudah bunyi cetek berarti udah
ngancing. Oke, nah seperti ini baru kita kencengi untuk baut gear sentriknya ya.